Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la illallah ilaha wa asyhadu illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad wa wa ala ala ali amma Muhammad. ba'd. Alhamdulillah Alhamdulillah sampai sampai saat pada sini. ini kita masih diberikan kesehatan dan terutamanya diberikan fasilitas yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidangan tahunan berupa bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan dan juga penuh dengan berkah. Selama sebulan penuh, kita berpuasa bukan hanya sekedar untuk menahan diri dari hal-hal fisik. Namun lebih dari itu, Ramadan adalah waktu kita memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan dan juga memperbaiki akhlak. Salah satu aspek penting yang sering kali kita lewat ya, sering kali kita abaikan dalam menjalankan ibadah puasa maupun dalam keseharian kita itu adalah menjaga lisan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit ya, sedikit kaitannya dengan menjaga lisan. Lisan adalah kata-kata yang diucapkan atau keluar dari mulut, atau bisa juga kita maknai sebagai sesuatu yang berkaitan dengan bahasa yang diucapkan. Lisan dan perbuatan biasanya beriringan ya disebutnya, tetapi perbuatan adalah sesuatu yang dilakukan atau diperbuat. Kita bisa mengatakannya dengan tingkah laku, berarti itu ke hal-hal fisik ya, karena tingkah laku. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengetahui dan menjalankan rukun iman. Kita pasti hafal ya rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Nah, menjaga lisan ini merupakan salah satu wujud kita dalam menjalankan rukun iman yang pertama kepada Allah tersebut dengan meneladani sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah As-Sami, yaitu Maha Mendengar. Yang kedua adalah Al-Alim dan Al-Khabir, yang artinya Maha Mengetahui. Allah mengingatkan manusia untuk berhati-hati dalam berbicara, karena setiap perkataan akan kita pertanggungjawabkan pada Allah. Dalam firman Allah, Quran Surat Qaf ayat 18, yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, penuh berkah, marilah kita selalu menjaga tingkah laku ya, tingkah laku juga lisan kita. Karena kesempatan pada bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk pengendalian diri. Pada ayat tersebut, Quran Surat Qaf ayat 18, Allah menegaskan bahwa ucapan manusia dicatat oleh malaikat, baik itu ucapan yang baik, yang mendatangkan manfaat, maupun ucapan yang mendatangkan mudarat. Seorang muslim senantiasa seharusnya berpikir sebelum berbicara, agar setiap perkataannya bernilai positif di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali perintah-perintah untuk menjaga lisan. Kita sebagai seorang muslim, tentunya pedoman hidup yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua hadis. Saya mencoba untuk mengambil dari beberapa Quran yang seperti tadi, Quran Surat Qaf, kemudian yang kedua. Yang kedua ini adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok.
Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Sangat jelas di Quran ini ya, ayat ini, kita sangat tidak, kita harus menghindari perkataan-perkataan yang buruk karena itu salah satu perbuatan menzalimi orang lain. Pedoman hidup kita yang kedua tentunya dari hadis ya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kadang-kadang kita melihat orang yang diam itu tidak asik. Padahal sebetulnya diam itu malah menjaga dia, menjaga keimanan dan ketakwaannya, menjaga agar dia selalu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang dapat menzolimi orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad. Sesungguhnya seorang hamba akan berbicara dengan satu kalimat yang tidak diperhatikannya, yang menyebabkan ia terjatuh ke dalam neraka lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Sebenarnya saya membaca ini ya cukup seram ya, karena eh, seperti apa ya, menyindir diri kita sendiri ya. Jadi ini kita sama-sama saling menasihati dalam kebaikan. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dalam forum ini, artinya Allah masih menyayangi kita. Karena kita disayang Allah dengan caranya, kalau kita sudah melenceng, kita akan diluruskan. Salah satunya dengan forum ini, forum yang saling menasihati. Mungkin kita sudah sering lupa ya terkait menjaga lisan ini. Apalagi kita adalah perempuan. Ya tidak memungkiri laki-laki juga demikian, karena gosip yang dilakukan oleh laki-laki juga luar biasa. Lisan adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, lisan dapat digunakan untuk menyebarkan kebaikan, contohnya menyampaikan ilmu, seperti tadi memberikan nasihat, dan menghibur orang lain. Dan pastinya manfaat-manfaat yang lain. Menjaga lisan adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam Al-Quran dan hadis, menjaga lisan sangat ditekankan karena setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan, seorang muslim tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama, namun juga mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi di sisi lain, lisan juga bisa melukai orang lain. Contohnya berkata-kata buruk, memfitnah, gosip, menggosip ya, ujaran kebencian, dan beberapa contoh hal lainnya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga adab berbicara. Hal ini mencangkup berkata-kata dengan lemah lembut, tidak menyakiti orang lain, dan menghindari pembicaraan yang sia-sia. Tips-tips untuk menghindari dosa lisan, yang pertama adalah eh, memperbaiki zikir dan membaca Al-Quran. Seperti materi dari teman kita sebelumnya, hendaklah kita berzikir kepada Allah di setiap waktu, baik itu di jalan, sambil nyetir contohnya waktu itu yang dicontohkan ya, mungkin sambil bekerja untuk dari hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran yang kurang baik, atau nanti kita berucap yang kurang baik, alangkah baiknya kita memperbaiki dengan zikir dan membaca Al-Quran. Tentu saja waktu-waktu untuk membaca Al-Quran juga kita melihat situasi, tidak juga dengan saat
bekerja. Aku ingin menghindari dosa lisan, aku menghindarinya dengan membaca Al-Quran saat bekerja. Itu juga kurang tepat. Jadi kita bisa memilah waktu dan tempat untuk kita berzikir dan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah menghindari lingkungan yang bergosip. Ini sangat penting teman-teman karena terutamanya perempuan. Karena saya perempuan jadi menghadapinya langsung ya sering. Kita itu banyak di pergaulan pertemanan seringkali tidak sadar bahwa pembicaraan yang kita kita lakukan itu sebenarnya gosip, membicarakan orang lain tanpa kita tahu itu kebenarannya. Nah, untuk menghindari lingkungan yang bergosip ini, mungkin kita bisa apa namanya menghindari misalkan dengan melipir-melipir ya dengan pembicaraan yang lain atau kita tidak usah ikut nimbrung jika itu kira-kira pembicaraan yang sia-sia. Yang ketiga adalah mengingat bahaya dan dampak negatif hibah. Seringkali yang dibicarakan oleh orang itu kita tidak tahu informasi yang disampaikan itu benar atau tidak. Dan efeknya mungkin panjang, bisa jadi tidak saat itu, tetapi efek di belakangnya, karena biasanya manusia itu ngomong di belakang dan di depan itu berbeda. Itu nanti akan merusak hubungan pertemanan. Yang keempat, eh, untuk kita menghindari dosa lisan, yaitu mengembangkan kebiasaan berbicara yang baik. Untuk yang keempat ini memang perlu latihan yang secara intens. Karena kalau sudah menjadi kebiasaan bahkan itu guyonan, kadang-kadang kita tidak sadar ya teman-teman, itu guyonan itu ternyata menyakiti sebagian teman kita. Itu yang perlu kita latih. Salah satu latihannya yang pertama, mungkin kita latihan untuk berbicara yang lembut. Tentu saja setiap karakter manusia itu berbeda-beda. Tidak diartikan lembut itu mendayu-dayu. Contoh, ah, Mbak Aas, itu boleh nggak minta bantuan ini? Nggak seperti itu juga. Jadilah diri sendiri, namun kita tetap dengan bahasa yang baik. Kedua, menghindari kata-kata kasar. Sebaiknya kita sebagai Muslim itu tetap saling nasihat menasihati. Kadang-kadang kata-kata kasar itu kita lontarkan karena kita tidak sadar, oh itu seperti guyonan yang sekelebat gitu. Namun kalau itu dibiasakan terus-menerus tanpa ada yang mengingatkan, jatuhnya nanti akan menjadi kebiasaan yang tidak baik, malah menimbulkan lisan. Itu salah satu berarti pengendalian diri kita sendiri ya. Yang ketiga, menghindari perdebatan. Teman-teman semuanya, eh, ternyata setelah saya baca itu menghindari perdebatan itu hal yang baik, bukan berarti kita bisa berargumen. Kalau dalam sebuah forum formal khusus musyawarah mufakat tentu kita harus mengutarakan pendapat. Namun yang perdebatan yang dimaksud adalah ketika misalkan kita berdebat hal-hal tentang agama yang mana kita punya dasar masing-masing. Kita ketika mengotot dengan dasar kita sendiri merasa yang paling benar itu yang menjadi hal yang tidak baik. Hindarilah itu karena setiap manusia punya pegangannya masing-masing. Berarti kita harus saling menghormati orang lain. Ya, dan berikutnya adalah berbicara dengan hormat. Berbicara dengan hormat kami maknai, misal kita berbicara dengan orang yang lebih tua, berarti kita punya unggah-ungguh kalau di Jawa. Oh, ada bahasa dengan kromo. Kalau kita tidak bisa, berarti dengan bahasa Indonesia misalkan, yang tentunya bahasa yang baik. Uh, Tips menghindari dosa lisan yang kelima itu memperbaiki niat dan mengisi waktu dengan aktivitas positif. Niat itu sangat penting ya teman-teman karena yang dinilai oleh Allah itu pertama dari niatnya. Mungkin yang kelihatan di luar baik, tapi ternyata niatnya nggak baik. Allah tadi ya bentuk keimanan kita karena Allah Maha mengetahui.
Kita senantiasa dianjurkan selalu melakukan aktivitas positif supaya dalam pikiran dan juga nanti perilaku lisan kita yang keluar itu juga yang baik. Dan yang keenam, hendaklah kita selalu mengevaluasi diri kita secara rutin. Karena banyak sekali hal terkait lisan ini yang kita tidak sadar, dengan mengevaluasi secara rutin, insya Allah nanti kita bisa tahu, oh ini kita salah. Karena kita punya hati nurani yang diberikan oleh Allah, insya Allah hati kita menunjukkan itu salah atau benar. Di bulan Ramadan ini, tentunya kita ingin mendapatkan nanti ujung-ujungnya di hari kemenangan, kita benar-benar kembali menjadi pribadi yang fitri ya, mempunyai akhlak yang mulia, salah satunya dengan menjaga lisan kita. Jangan sampai karena lisan kita yang kurang baik, nantinya kita akan mendapatkan hal-hal yang buruk. Kita tahu bahwa dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah, yang pertama adalah syirik, dan yang kedua adalah dosa ketika itu terhadap sesama manusia. Harus mengingat bahwa dosa terhadap sesama manusia tidak akan dimaafkan kecuali orang itu sudah memaafkannya. Jangan sampai nanti pahala-pahala yang sudah kita dapatkan malah akan diambil oleh orang yang kita uh, bicarakan atau yang kita zalimi dengan perkataan lisan. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, marilah teman-teman dalam forum nasihat menasihati di lingkungan kita, semoga di bulan Ramadan ini nanti akhlak kita menjadi lebih baik sampai nantinya kita eh, menuju ke Idul Fitri kita menjadi fitri kembali. Kita diampuni dosa-dosa baik yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Allahumma amin. Yang terakhir dari Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu ya Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Ini juga inline dengan yang disampaikan teman kita kemarin. Hendaknya punya planning-planning setelah Ramadan. Planning apa? Oh, satu. Semoga salah satunya adalah menjaga lisan ini menjadi planning kita ke depan. Insya Allah ya. Ah, kemudian yang terakhir juga Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik ucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju penghujung 2 minggu penghujung di bulan Ramadan. Kita menuju ke Idul Fitri. Kita semua insya Allah kembali ke Fitri dan saling memaafkan satu sama lain. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sharingkan. Semoga bisa membawakan manfaat. Dan apabila ada salah ucapan atau yang tidak mengenakan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.